Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dan kita diberikan semangat terus untuk senantiasa belajar walaupun dalam kondisi seperti saat ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi di pertemuan kedua untuk bab yang keempat ini, yaitu tentang al-amru wan nahyu, masih tentang kata perintah dan larangan. Di kesempatan ini kita akan menambah pemahaman kita mengenai kata perintah dan kata larangan, walaupun ini sebenarnya pelajaran di kelas 11 sudah pernah kita pelajari ya. Untuk di kelas 12 ini merupakan materi pendalaman tentang kata perintah dan larangan. Silakan kalian baca ungkapan-ungkapan ini sebagai contoh ungkapan-ungkapan yang di dalamnya terdapat tujuan untuk memerintah atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah percakapan yang cukup panjang. Ini ada percakapan antara beberapa orang. Nah, percakapan ini diambil dari video yang linknya silakan nanti kalian lihat di tugas yang kalian kerjakan, karena di sana sudah ada link untuk melihat isi video percakapan ini. Nah, sebelum kita memulai memahami bacaan memahami percakapan, sini ada beberapa kosakata baru. Yang pertama ada kata jursumatun, jamaknya jarasim. Oh, ini sin ya, ini salah ini. Jamaknya ini salah tulis, nanti dirubah. Jarasim pakai sa yang benar. Jursumatun jamaknya jarasim, artinya kuman, bakteri ya, atau bisa dikatakan virus gitu ya. Terus hajama yuhajimu, menyerang. Hajama yuhajimu. Terus ada kata hama yahmi himayatan, itu artinya melindungi. Hama yahmi itu artinya melindungi, ini ada kata kerja. Terus ada qal'ah, artinya istana. Qal'ah. Hazama yahzamu, ini artinya kalah. Ya, atau mengalahkan ya, bisa diartikan mengalahkan gitu ya. Terus ada kata sathun, jamaknya astahun. Sathun itu artinya permukaan. Sathul ardi, permukaan bumi gitu ya. Selanjutnya ada kata arafa ya'rifu, artinya mengetahui. Selanjutnya ada kata tasarroba yatasarrobu, yang artinya terserap atau terpapar. Terus ada kata jismun, jamaknya ajsamun, itu artinya tubuh atau badan gitu ya, jismun. Selanjutnya juga ada kata lamasa yalmisu, itu menyentuh, memegang gitu ya, lamasa yalmisu. Terus ada kata anfun unufun, jamaknya ini unuf. Anfun hidung, kalau unufun hidung-hidung itu ya maksudnya, karena banyak orang mungkin ya. Ainun mata, ayun jamaknya. Terus ada kata famun, famun jamaknya afwahun, ini artinya mulut. Harasa yahrisu, itu sangat ingin. Al-hirs, al-hirs itu sering kita dengar misalnya yahrisu ala talabil ilmi, dia sangat gemar, sangat ingin menuntut ilmu dia. Faraka yafriku, itu menggosok, biasanya dengan tangan. Faraka yafriku, mencuci lah gitu ya, seperti orang mencuci tangan itu. Terus ada kata saniyah. Saniyah di sini bukan yang kedua, ini bisa diartikan yang kedua, bisa diartikan detik gitu ya. Terus ada kata tayranu, terbang. Tayran. Itma'anna yatma'innu, itu artinya tenang ya.
Terus ada kata irtada, yartadi, itu memakai. Maksudnya kayak memakai masker gitu. Ana artadi kama masheriyah, saya memakai masker gitu ya. Terus ada kata istimrar, terus menerus, berkelanjutan, ya, istimrar. Waqiyah, ini isim fa'il dari kata waqayaqi, artinya melindungi, memelihara gitu ya. Seperti waqiyah itu yang melindungi. Taqarraba yataqarrabu, itu artinya mendekat. Taqarraba yataqarrabu. Qawa yaqwi artinya kuat. Terus ada kata muna'atun, artinya imun, ya, muna'ah, sistem imun. Khudrawat, ini sayuran. Fakihah artinya buah-buahan gitu ya. Fakihatun itu buah, jamaknya fawaki, buah-buahan. Khashaba yahshabu, itu artinya gagal ya. Haraba yahrubu artinya lari atau kabur gitu ya, bisa dikatakan. Intasara yantasiru, itu artinya menang gitu ya. Nah, selanjutnya mari kita pahami percakapan antara berapa orang ini. Percakapan yang ada dalam video, silakan nanti buka videonya. Unzur al-jarasim sawfa tuhajimuna, lihat kuman-kuman atau apa namanya virus-virus akan menyerang kita. Ini nanti lihat videonya, silakan. Sawfa naf'alu ayya syai'in li hamayati qal'atina. Sawfa naf'alu itu kita akan melakukan, ya, kita akan melakukan ayya syai'in, sesuatu ya. Ayya syai'in itu ya sesuatu, artinya kita akan melakukan beberapa hal sesuatu li himayati qal'atina, untuk melindungi qal'ah kita, apa namanya tuh, kerajaan kita ini ya, istana kita. Himayah itu isi masdar dari kata hama yahmi himayatan. Hama yahmi himayah itu artinya melindungi gitu ya. Ana a'lamu kaifa yahzimuhum. Kata si Ali, ana a'lam kaifa yahzimuhum. Saya tahu, saya mengetahui kaifa, bagaimana, yahzimuhum, bagaimana dia mengalahkan mereka gitu ya. Hazama yahzamu, yahzimu itu artinya, hazama yahzimu artinya mengalahkan gitu ya. Hazama yahzimu, kaifa yahzimuhum, bagaimana ya mengalahkannya, bagaimana mengalahkannya gitu ya. La budda an, nah di sini ada kata la budda an, seharusnya gitu ya. La budda, we have to, kalau bahasa Inggrisnya kita harus, la buddaan, kita harus apa, harus apa? An nunazzifa kullal astah, membersihkan setiap permukaan. Astah jamak dari kata sathun tadi. Kita harus membersihkan setiap permukaan jayidan, dengan baik. Hayya bina, ayo gitu ya, ayo gitu. Kata yang lain nazif, 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 bersihkan, bersihkan, bersihkan. Ini adalah sebuah kata kerja, yaitu fi'il amr atau kata kerja perintah. Nazif itu dari kata nazzafa yunazzifu, tanzif artinya membersihkan ya. Terus kata Laila aidan la budda an ta'rifu, juga gitu ya. La budda an gitu ya, kalian harus, tadi la budda an ta'rifu, kalian harus tahu anna hadhil jarasim saghiratun jiddan. Kuman virus-virus ini kecil sekali. Wa minal mumkin, sesuatu yang memungkinkan gitu ya, dan di antara yang memungkinkan, wa minal mungkin, atau bisa jadi sebuah kemungkinan gitu ya, maksudnya mungkin itu anta tasarraba ila ajsamina, dia menyerap atau terpapar ke ajsamina, ke tubuh-tubuh kita, idza lamasna unufana, apabila kita menyentuh, memegang hidung-hidung kita, wa a'yunana, dan mata-mata kita, wa afwahana, dan mulut-mulut kita, biduni ghusli aidina, tanpa mencuci tangan kita. Makanya kalau sering-sering cuci tangan itu sedikit banyak bisa mencegah kita dari terpaparnya virus itu gitu ya. Lidzalika yajibu alaina an nahrisa ala ghusli aidina min hinin ila akhar. Oleh karena itu kita harus, nah di sini ini sama dengan la budda alaina gitu ya. Sama dengan yajibu alaina. Yajibu alaina, kita harus nahrisa ala ghusli aidina, harus gemar gitu ya, harus sering-sering
ala ghusli aidina, membersihkan atau mencuci tangan kita, min hinin ila akhar, dari satu waktu ke waktu yang lain, maksudnya terus menerus. Ifrik, nah ini ada kata perintah, ifrik yadaika ma'an bil ma'i was sabun, gosok-gosok tanganmu bersama-sama. Ifrik ma'an itu maksudnya menggosok tangan itu secara bersama-sama, bil ma, dengan air, was sabun, dan sabun, limuddati 20 tsaniyah, paling lama atau untuk selama, itu muddah itu selama 20 tsaniyah, selama 10 detik. Igsil, 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 cuci gitu ya. Itu kata kerja perintah. Ya ilahi, gitu ya. Oh my God, gitu ya. Oh ya Tuhan, gitu ya. Laqad arabtu syai'an jadidan antil kal jarasim. Oh sungguh aku telah tahu sesuatu yang baru tentang virus itu. Innaha tastati'ut tayran, sesungguhnya dia bisa terbang. Ya. Kata si ini yang namanya Ilyas ini, itma'inni, oh tenang, itma'inni, izar tadaita kamamat as-sihriyatil waqiyah, apabila engkau memakai, irtadayar tadi itu memakai kamamat as-sihriyah al-waqiyah, masker pelindung gitu ya, masker yang melindungi, masker pelindung itu kamamat as-sihriyah al-waqiyah itu, lan tastati'a an taqtariba ilaika, dia tidak akan bisa, nah lan tastati'a, dia tidak akan bisa mendekat kepadamu. Dia tidak bisa mendekat gitu ya kalau kita pakai masker. Makanya ini kata yang ramah-ramah itu irtadi. Pakai gitu ya. Ini kata kerja perintah. Nah, lihat, perhatikan di sini. Irtada yartadi, di belakangnya itu ada kata ya, ada huruf ya gitu ya. Ketika jadi fi'il amar, ya-nya itu dibuang karena dia itu ya huruf illat. Itu harus dibuang karena fi'il amarnya, kata kerja yang berhuruf illat itu membuang huruf illatnya. Huruf illat yang terakhir maksudnya, yang diakhiri dengan huruf illat, maka huruf illatnya dibuang menjadi irtadi. Ya, ianya dibuang. La budda aidan an taqwa min hadhil jarasim. Kamu juga ya, antan ya. La budda, kamu harus kuat, qawayak, kuat itu artinya kuat. Labudda an taqwa min hadhil jarasim. Kamu harus kuat dari kuman-kuman ini, dari apa namanya, virus-virus ini. Kaifa, bagaimana? Nah, cara memperkuatnya bagaimana katanya gitu maksudnya. Saufa nuqawwi muna'atana bi aqlil khudrawat. Kita akan memperkuat, qawwa yuqawwi. Kalau qawwa yaqwi itu artinya kuat, kalau qawwa yuqawwi itu memperkuat. Kita akan memperkuat imun kita bi aqlil khudrawat, ya, dengan makan sayur-sayuran gitu ya, al-fakihah, buah-buahan, bil istimrar, terus menerus. Bidzalika saufa takhsabul jarasim al-iktirab minna, maka akan gagal si jarasim itu mendekat kepada kita, dari kita gitu ya. Jarasimnya maksudnya virusnya itu dia khosabah syabu, itu artinya gagal gitu ya, mendekat kepada kita. Kul makan gitu ya. Maksudnya makan sayur-sayuran tadi ya. Unzuru, lihat, innal jarasima jami'an tahrubu wa tamut, sesungguhnya jarasimnya virus-virusnya jami'an semuanya tahrubu, lari dan mati. Laqad intasarna, katanya kita telah berhasil ya. Intasarna, kita telah menang ya, kita telah intasara yang tasiru itu artinya menang ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami cakapan ini. Untuk melihat bagaimana cara pengucapannya, silakan buka videonya yang ada di link YouTube yang sudah dilampirkan. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan-latihan untuk mengetahui apakah kita sudah memahami isi dari percakapan tersebut. Di sini ada latihan yang pertama, ajib anil as'ilatit taliyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Soal pertama, ma hiyallati satuhajimul auladu, apa yang
menyerang anak-anak, atau apa yang akan menyerang anak-anak gitu ya. Yang kedua, maza alaihim an yunazzifu li himayatil qal'ah. Apa yang harus mereka bersihkan untuk melindungi kerajaan atau istana mereka gitu ya. Yang ketiga, halil jarasimu kabiratun, apakah virus itu besar ya. Kaifa tatasarrabul jarasimu ila ajsamina, bagaimana virus itu terserap atau terpapar ke tubuh kita. Terus bimaza yaprikul aulad aydiyahum, dengan apa anak-anak membersihkan tangan mereka atau menggosok tangan mereka ya. Silakan dijawab sesuai dengan yang ada dalam percakapan. Soal nomor 6, kam thaniyatan la budda alaihim an yunazzifu aydiyahum, ini kurang ya. Berapa detik mereka harus membersihkan tangan mereka. Ini harusnya aydiyahum ini. Terus nomor 7, halil jarasimu tastati'u tayran, apakah virus itu bisa terbang? Itu silakan dijawab. Uzkur salasata af'alil amri minal hiwar, sebutkan 3 kata kerja perintah dari teks. Tuliskan saja kata kerja fi'il amrnya dari teks percakapan tadi. Nomor 9, bimadza nuqawwi muna'atana, dengan apa kita memperkuat imun kita. Nomor 10, masmul walad alladhi ya'rifu annal jarasim tastati'u tayran, siapa nama anak yang tahu gitu ya, yang tahu bahwasanya virus itu bisa terbang. Itu silakan dijawab sesuai dengan apa yang ada dalam percakapan tadi. Nah, untuk latihan selanjutnya ini ada latihan mengenai fi'il amr atau kata kerja perintah. Utlub min zamilika ma yali, mintalah, atau talabayat lubu itu artinya meminta atau menuntut gitu ya. Talabul ilmi kan menuntut ilmu gitu ya. Utlub artinya tuntutlah atau mintalah gitu ya. Min zamilika, dari temanmu, mayali, hal-hal berikut ini. Yang pertama, utlub an yaqra'a kitabal lughatil arabiyyah, minta membaca buku bahasa Arab. Bagaimana caranya? Maka kita gunakan fi'il amr. Jadi tinggal kita rubah yaqra'u, qara'a yaqra'u, fi'il amrnya iqra', maka tinggal merubah iqra' kitabal lughatil arabiyyah. Iqra' kitabal lughatil arabiyyah. Ini nomor contohnya, ini contohnya dulu ya. Nah, untuk yang nomor 1 coba. Utlub min zamilika an yajlisa fil fasli muhazzaban, minta kepada temanmu, apa yang diminta, an yajlisa, untuk duduk fil fasli, di kelas, muhazzaban, dengan sopan gitu ya. Bagaimana caranya buat kalimat perintah duduklah dengan sopan? Nah, bagaimana cara membahasakan duduklah dengan sopan dalam bahasa Arab? Silahkan. Nah, kalau tidak paham cara membuat fi'il amar, silahkan lihat di video-video. Banyak sekali di video-video YouTube cara membuat fi'il amar dari sebuah fi'il mudhari. Nomor 2, utlub min zamilika an yazhaba ilal madrasati mubakkiran, minta dari temanmu untuk pergi ke sekolah lebih awal gitu ya. Mubakkir itu lebih awal, lebih pagi gitu. Nah, jadi perintahnya, pergilah kamu ke sekolah itu lebih awal. Nah, bagaimana bahasa Arabnya silakan ditulis di sini. Selanjutnya nomor 3, an yad'al kitab fil haqibah, meletakkan buku di dalam tas. Terus nomor 4, an yuqabilal ustazu fil maktabah. Oh, ini salah ya. An yuqabilal ustaza ya. Ini bukan ustazu. Untuk menemui guru di perpustakaan. Bagaimana cara membuatnya? Terus yang kelima, an yaktubad darsa fil kurrasah, untuk menulis pelajaran di buku tulis. Bagaimana cara mengerjakan atau membuat kata kerja perintahnya dari kata yaktubu ini? Silakan. Itu latihan pertama.
Untuk latihan selanjutnya yang B ini hampir sama. Cuman di sini orangnya sudah diketahui. Kalau tadi kan zamilika ya, teman kamu. Nah, kalau yang di sini berganti-ganti tergantung soal. Ajib al-as'ila at-taliyah kama fil misal. Jawab pertanyaan berikut seperti pada contoh. Misal, contoh. Utlub min akhika an yata'allama katsiran. Minta dari saudaramu untuk belajar banyak, untuk sering belajar atau banyak belajar. Perintahnya gini, ya akhi, ya. Wahai saudaraku, ta'allam katsiran. Belajarlah banyak, banyak. Jadi sesuaikan dengan ini. Coba kalau misalnya utlub min sadiqika an yadrusa fil bait, minta ke temanmu untuk belajar di rumah. Nah, jadi buat akhi berarti berubah menjadi apa ini? Sadiqi gitu ya. Sadiqi ya sadiqi titik-titik seterusnya gitu ya. Kalau di sini nomor 2 ya Samir titik-titik terus lanjutkan buat fi'il amarnya gitu ya. Nomor 3 Mazin, ini nama laki-laki. Utlub min Mazin, ini seorang laki-laki. Jadi buat kalimat ya Mazin terus lanjutkan gitu ya. Nomor 4 juga sama, ya Ahmad gitu ya. Ini artinya utlub min Ahmad, mintalah Ahmad untuk hormat kepada yang lebih tua darinya gitu ya. Nomor 5 utlub Fatimah antak nusal bait, mintalah Fatimah untuk menyapu rumah. Jadi bagaimana caranya buat kalimat ya Fatimah silakan sapu rumah gitu ya. Bahasa Arabnya apa gitu. Kata kerja perintahnya apa. Silakan dikerjakan. Yang latihan terakhir ini akmil ma yali kama fil misal, sempurnakan titik-titik berikut ini seperti pada contoh. Coba perhatikan. Di sini kita hanya menentukan pelaku dari sebuah kata kerja perintah. Tapi harus dilihat dulu kata kerja itu ditujukan kepada satu orang, dua orang, atau jamak, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau hanya satu orang, ini contohnya misalnya kita masukkan ya Ahmad, ini terserah nanti namanya. Orangnya yang penting sesuai. Kalau yang nazifu untuk jamak bukan. Ya, ini semuanya artinya bersihkan gigi kalian gitu ya. Gosok gigi atau bersihkan gigi kalian. Misalnya nomor 1 lah ya aulad misalnya. Wahai anak-anak bersihkan gigi kalian. Nomor 2 ya titik-titik nazifi. Ini untuk siapa nazifi itu? Ya nazif ya siapa gitu ya. Silakan sesuaikan dengan fiilnya. Hanya menyempurnakan kalimat ini dengan cara menentukan siapa orang yang kita ajak bicaranya itu. Tapi sesuaikan jumlahnya. Kalau yang jamak untuk jamak, kalau yang untuk perempuan, kalau yang 2 orang, 2 orang. Seperti itu. Nah, apabila belum paham cara penggunaan fi'il amar, silakan lihat di video-video cara membuat fi'il amar, cara membedakan antara fi'il amar yang untuk 1 orang, 2 orang jamak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Demikian untuk pelajaran kita kali ini. Tidak ada lain tujuannya pembelajaran ini untuk memahami konsep fi'il amar secara lebih mendetil, ya sebagai untuk melanjutkan pembelajaran di kelas 11 dulu gitu ya. Kita sudah pernah belajar tentang kata kerja perintah. Nah, untuk yang kurang paham silahkan nanti ditanyakan. Demikian, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.